Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ayo belajar kimia dengan Bu Dona. Oke, pada kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan periode dan golongan dalam sistem periodik unsur yang selanjutnya Ibu singkat dengan tabel SPU ya. Untuk menentukan letak unsur dalam sistem periodik, maka kita harus tahu periode dan golongannya. Jadi dalam SPU nanti ada yang kita sebut dengan golongan. Golongan itu yang mana? Yaitu lajur tegak. Nanti Ibu jelaskan ini tabel SPU-nya. Kemudian golongan ini ada dua. Ada golongan utama yaitu golongan A terdiri dari 1A sampai 8A. Kemudian golongan transisi, golongan B ini ada dua. Ada transisi luar yaitu golongan 1B sampai 8B. Dan transisi dalam yang terdiri dari golongan lantanida dan golongan aktinida. Kemudian ada yang disebut dengan periode. Kalau periode ini adalah lajur mendatar. Periode terdiri dari 1 sampai dengan 7. Kemudian sistem periodik unsur ini juga bisa dibagi berdasarkan bloknya. Yang pertama blok S. Nah, blok S ini adalah untuk unsur yang konfigurasi terakhirnya di subkulit S atau di NS. N ini menyatakan kulitnya ya. S itu subkulit. Nah, ini golongan blok S ini terdiri dari golongan 1A dan 2A. Kemudian ada blok P. Nah, blok P adalah untuk unsur yang memiliki konfigurasi terakhir di P. Jadi terakhirnya nanti pada konfigurasi di NSNP atau lihat subkulit terakhirnya di subkulit P. Blok P terdiri dari golongan 3A sampai 8A. Jadi kalau blok S golongan 1A dan 2A, blok P diisi oleh golongan 3A dan 8A. Kemudian untuk blok D ini diisi untuk unsur yang konfigurasi terakhirnya di subkulit D atau terakhir di N1D. Terdiri dari siapa saja di blok D? Yaitu golongan 1B dan 8B. Jadi ingat blok S1A 2A, blok P 3A sampai 8A, blok D itu adalah diisi oleh golongan transisi 1B dan 8B. Sedangkan blok F itu adalah untuk unsur yang memiliki konfigurasi terakhirnya di subkulit F. Siapa saja yang mengisi blok F? Yaitu golongan lantanida dan aktinida. Ya, inilah tabel sistem periodik unsur yang kita gunakan sampai saat ini yang dikemukakan oleh Moseley. Jadi ada periode apa? Yang ini lajur mendatar dari kiri ke kanan. Ini adalah periode 1, terdiri dari unsur H dan unsur helium, hidrogen dan helium. Terus kemudian periode kedua, periode ketiga sampai nanti adalah periode ke-7. Ya, ini dia periode ke-7. Yang di bawah ini adalah nanti golongan lantanida dan aktinida. Kemudian yang mana golongan? Golongan adalah yang lajur tegak. Jadi dari atas ke bawah. Ini adalah golongan 1A, ada tulisan di atasnya. Nanti ini adalah sebelahnya golongan 2A. Setelah golongan 2A ini adalah golongan transisi. Jadi transisi ini yang di tengah diapit oleh golongan 2A dan 3A. Ini dia 3B, 4B sampai dengan 2B. Ya, untuk 8B ada 3 kolom ini. Yang untuk golongan 8B. Kemudian lanjut 3A, ini golongan 3A, 4A sampai dengan 8A. Itu yang disebut golongan. Kemudian ini golongan B di tengah, yang di bawah adalah transisi. Ya, ini yang disebut transisi dalam. Ya, yaitu lantanida. Ini lantanida yang di atas. Lantanida ini adalah unsur yang memiliki konfigurasi terakhirnya di 6F. Ya. Kemudian golongan aktinida. Aktinida adalah yang mengisi konfigurasi terakhirnya ada di 7F. Nah, blok tadi yang mana blok? Blok S itu adalah ini dia. 1A dan 2A. Ini disebut dengan blok S ya. Kemudian blok P yang mana? Ini adalah blok P dari 3A sampai 8A. Disebut dengan blok P. Kemudian blok D yang mengisi terakhirnya elektronnya di subkulit D adalah ini dia.
untuk semua golongan transisi luar. Ya, ini dia 1B 1B sampai 8B ini disebut dengan blok D. Blok F yang mana? Ini dia yang di bawah transisi dalam. Blok F ini adalah untuk golongan lantanida dan aktinida. Sekarang kita belajar bagaimana menentukan perioda dan golongan. Kita ke perioda dulu. Perioda, bagaimana cara menentukan perioda? Perioda itu adalah nilai kulit terbesarnya. Diingat, perioda adalah nilai kulit terbesar. Kemudian yang kedua, bagaimana menentukan golongan? Golongan ada dua, ada golongan utama atau golongan A, ada golongan transisi yaitu golongan B. Kita ke golongan A terlebih dahulu. Untuk menentukan golongan A, ada ciri konfigurasinya, yaitu yang pertama, jika elektron terakhir di S, maka golongan adalah jumlah elektron di S-nya. Ini dia, yaitu NS1, berarti jumlah elektronnya 1, yaitu berarti golongannya adalah 1A. NS2, jumlah elektron di S2, berarti golongannya adalah golongan 2A. Ingat, penulisan golongan adalah dengan huruf Romawi. Itu kalau elektron terakhirnya di S. Ciri khas yang kedua untuk golongan A yaitu elektron terakhirnya di P atau NSNP dalam penulisan konfigurasi. Maka golongan adalah jumlah elektron di S ditambah jumlah elektron di P. Ini dia. Ya, jadi S2P1, 2 tambah 1 berarti golongan 3A. Ingat, P itu ada 6 elektron maksimal. Lanjut ke S2P2, 2 tambah 2 berarti golongan 4A. S2P3 berarti golongan 5A. S2P4, 2 tambah 4, 6. Seterusnya sampai S2P6 yaitu golongan 8A. Jadi Ibu ingatkan, untuk golongan A ada ciri khas konfigurasinya. Kalau terakhir di S, maka dia golongan 1A atau 2A. Lihat elektron di S-nya. Kalau terakhir di P, maka golongan adalah jumlah elektron di S tambah P. Ini dia. Ya, sekarang kita ke golongan B. Nah, bagaimana dengan golongan B? Golongan B juga ada ciri konfigurasinya, yaitu elektron terakhirnya di subkulit D. Ingat, untuk golongan B, konfigurasi elektron terakhirnya di subkulit D. Bagaimana menentukan golongan? Golongan adalah jumlah elektron di S tambah D. Sekarang kita lihat S2D1. D, ingat ada maksimal 10 elektron. S2D1, maka golongannya adalah 2 tambah 1, 3. Nah, sekarang bukan 3A lagi, tapi 3B. Ciri khas elektronnya adalah di subkulit B. Ciri khas elektron terakhirnya ya di subkulit D. S2D2, 2 tambah 2, 4. Berarti 4B. 2 tambah 3, S2D3, 5B. S2D4, 2 tambah 4, 6B. 2 tambah 5, S2D5, golongan 7B. Nah, untuk yang jumlah S tambah D-nya 8, 9, dan 10, ini semua masuk ke golongan 8B. Jadi ingat ya, untuk jumlah elektron S dan D-nya 8, 9, 10 masuk golongan 8B. Untuk jumlah elektron S dan D-nya 11, ini dia, S2D9, 2 tambah 9, 11, maka itu adalah golongan 1B. S2D10, jumlah elektron S tambah D-nya 12, berarti golongan 2B. Nah, inilah dia untuk golongan B. Jadi ingat, ciri khasnya adalah konfigurasi elektron terakhirnya di subkulit D. Kalau A tadi ada 2, terakhir di S, atau terakhir di di subkulit P. Kemudian golongan transisi dalam, ini ciri khas konfigurasinya adalah elektron terakhirnya di subkulit F. Kalau terakhir di 6F, maka dia golongan lantanida. Kalau terakhir di 7F, maka dia adalah golongan aktinida. Kita ke contoh soal yang pertama 8X. Tentukanlah perioda dan golongannya. Kita buat dulu konfigurasinya 8X.
berarti pertama 1s2, kemudian 2s2. Sudah berapa ini? 4. 8 berarti 4 lagi. Setelah 2s adalah 2p4. Nah, lihat. Elektron terakhirnya di mana ini? Ya. Terakhirnya ini elektron terakhir di P. Di P. Ingat, kalau terakhir di P, maka golongan sama dengan jumlah elektron di S dan P. Ya, jadi maka golongan sama dengan elektron S ditambah P. Nah, jumlahkan elektron di S tambah P. Ini dia 2 dan 4. Ya kan? Berarti golongannya adalah golongan sama dengan 2 tambah 4 berapa? 6. Berarti golongan, karena terakhir di P maka ini golongan A. Kemudian golongan berapanya jumlahkan S tambah P. Elektron S dan P-nya. Jadi 6A. 2 tambah 4, 6. Golongan 6A. Periodenya berapa? Ya, periode adalah nilai kulit terbesar. Kulit pertama, kemudian ada kulit kedua. Berarti yang terbesar yang kulit keberapa? 2. Berarti periodenya 2. Nah, itu dia menentukan periode dan golongan pada 8X. Jadi buat konfigurasinya, ini dia. Oh, terakhir di P, ini pasti golongan A. Berapa A-nya? Jumlahkan elektron di S tambah P. Ya, jadi kalau terakhir di P, temannya si S, jumlahkan elektronnya. 2 tambah 4, 6. Berarti 6A periode 2. Kita lihat siapa unsur X di periode kedua. Ini periode 2. Golongan 6A. Ini dia, ini 6A. Nah, ini dia 2A, periode 2, golongan 6A. Berarti ternyata X itu adalah oksigen. Jadi kita tulis X adalah unsur oksigen. Nah, ini dia. Soal kedua, 12X, kita buat dulu konfigurasinya. 1s2, 2s2, 2p6. Ya kan, 2p6 sudah berapa ini? 10. 2 tambah 2 tambah 6, 10. Setelah 2p adalah 3s2. Nah, terakhir di mana ini? Terakhir di S. Di S. Berarti ini golongan apa ini? Golongan A. Berapa A-nya? Berarti kalau terakhir di S, maka dia adalah golongan 1A atau 2A. Nah, lihat jumlah elektron. Jadi golongan A ini sama dengan jumlah elektron di S-nya berapa? 3s2. S-nya 2 elektronnya, berarti golongannya adalah ini dia. Berarti golongan adalah golongan 2A. Kemudian periodenya. Periode adalah nilai kulit terbesar. Ada kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Berarti yang terbesar adalah kulit ketiga. Berarti periodenya adalah periode ketiga. Jadi 12X ini adalah golongan 2A periode 3. Karena terakhir di S, maka golongan adalah jumlah elektron di S-nya, yaitu 2A. Periode 3. Kita lihat siapa unsurnya. Periode 3 golongan 2A. Ini dia, kita lihat 1, periode 1, periode 2, periode 3. Ini dia. Periode 3 golongan 2A periode 3. Ternyata ini adalah unsurnya Mg. Jadi X itu sama dengan magnesium. Selanjutnya 22X, kita tentukan periode dan golongannya. Buat dulu konfigurasinya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, sudah 20 ini, 10, 20. Setelah 4s, 3d2. Jadi pas 22. Nah, sekarang untuk menentukan golongan, lihat di mana konfigurasi elektron terakhirnya. Ya, ini di sub kulit D. Berarti ini adalah golongan 8B. Nah, kemudian golongan 8B
golongan maaf, bukan 8B ya, golongan B. Golongan B. Nah, kemudian golongannya adalah elektron S ditambah D. Kita tentukan golongan dan periodenya. Untuk 22X, golongannya adalah jumlahkan elektron di S tambah D. 2 tambah 2 berarti 4. Jadi golongannya adalah 4B. Kenapa B? Karena terakhir di D. Kenapa 4? Jumlah elektron di S tambah D. Sekarang periodenya. Periodenya berapa ini? Ada kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, dan kulit keempat. Siapa nilai kulit terbesar? Ya, 4. Berarti periodenya adalah 4. Contoh selanjutnya 28X. Kita tentukan golongan dan periodenya. Kita buat konfigurasinya. Kita coba mulai menyingkat ya. 28 berarti ini mendekati siapa? Argon ya. Argon. Ini nomor atomnya 18. Setelah argon adalah 4S. Ya, 4S2 berarti 18 tambah 2, 20. Setelah 4S adalah 3D. Nah, berarti 3D berapa ini? 18 tambah 2, 20. Sisanya 8. Berarti 3D 8. Lihat, terakhirnya siapa? Ya, terakhirnya adalah subkulit D. Berarti ini adalah golongan B. Ingat, elektron terakhir di D, maka dia golongan B. Golongan berapanya? Jumlahkan elektron di S tambah D. Berarti golongannya sama dengan jumlah elektron S ditambah D. Jadi kalau D temennya si S, gitu aja cara menghafalnya. Jadi golongannya adalah, kalau jumlahnya 10, 2 tambah 8, 10. Ingat, kalau jumlahnya 10 tadi adalah masuk golongan 8B. Jumlah 8, 9, 10 itu semuanya masuk golongan 8B. Berarti ini adalah golongan 8B. Periodenya adalah nilai kulit terbesar. 4 sama 3, mana yang lebih besar? 4, berarti periode 4. Nah, jadi itu dia ciri khas golongan B. Terakhir di subkulit D konfigurasinya. Golongan berapanya? Jumlahkan elektron S tambah D. Soal selanjutnya 58X. Kita coba konfigurasinya. Ini kita coba dengan cara menyingkat ya. Yang paling mendekati dari gas mulia dengan 58X. Kalian telah lihat lagi materi mengenai menyingkat konfigurasi. Ini yang paling dekat adalah XE. Jadi XE ini 54 nomor atomnya. Nah, kita teruskan setelah XE, ingat adalah 6S2. Lihat lagi materi menyingkat. Jadi XE 6S2, XE 54, 56. Baru 56 yang akan kita isi adalah 58X. Berarti setelah 6S adalah 4F berapa? 54, 56, 4F2. Nah, ini kalau kita lihat subkulit terakhirnya pada konfigurasi adalah di subkulit F. Elektron terakhir di F. Berarti ini adalah antara golongan lantanida atau golongan aktinida. Ingat, untuk golongan transisi dalam ciri khasnya adalah konfigurasi terakhir di subkulit F. Ini ada kesalahan, seharusnya jika terakhir di 4F dia golongan lantanida, kalau terakhir di 5F itu golongan aktinida. Diperbaiki yang tadi ya. Kemudian ini juga terdiri dari golongan lantanida. Kalau lantanida terakhirnya 4F, sedangkan aktinida terakhirnya di 5F. Nah, itu dia. Berarti golongan kalau terakhir di F antara lantanida dan aktinida tadi terakhirnya di 4F, berarti golongan lantanida. Terakhir di F, atau kita langsung tulis terakhir di 4F, maka ini adalah golongan lantanida. Ya, karena terakhir di 4F. Kemudian periodenya berapa? Lihat kulit terbesar, ada kulit ke-6, ada kulit ke-4. Yang terbesar adalah 6, berarti periode ke-6. Nah, inilah dia letak unsur X dengan nomor atom 58.
dia termasuk golongan lantanida dan periode 6. Soal selanjutnya, suatu unsur terletak di golongan 5A periode 3. Ini dia, tulislah konfigurasi elektron unsur tersebut. Jadi diketahui unsur X terletak di golongan 5A periode 3. Nah, dari sini kita bisa tahu konfigurasi elektron terakhirnya. Golongan 5A, ingat kalau 5A berarti kalau 1A 2A itu terakhir di S. Ini dia. Kalau 1A 2A terakhir di S. Tapi kalau 5A ini dia, 5A terakhir di P3 dan S2. Berarti ini golongan 5A terakhirnya di NS2, NP3. Ya kan? Jadi karena periodenya 3, ingat periode menyatakan kulit, maka terakhirnya di 3S2, 3P3. Kita lihat berarti terakhirnya ini kita tulis 3S2, 3P3. Kita tulis mundur konfigurasinya. Sebelum 3S2 adalah 2P6, ya kan? Sebelum 2P ada 2S2. Sebelum 2S ada 1S2. Nah, inilah konfigurasi elektron unsur X tersebut. Nah, ini dia X. Nomor atomnya berapa ini? 2 tambah 2 tambah 6 10 tambah 2 12 tambah 3 15. 15X. Jadi nomor atomnya adalah 15. Konfigurasinya ini dia. Soal selanjutnya, soal terakhir, diketahui ada ion 3+ memiliki konfigurasi Ar3D5. Ini dia. Jadi kita buat yang diketahui di soal, diketahui. Jadi ada X3+, 3+ ya, konfigurasinya adalah Ar3D5. Nah, ini dia. Apa arti ion X3+? Berarti ini artinya sudah, kalau positif melepas atau menangkap. Kalau ion positif, ya melepas. Jadi sudah melepas 3 elektron. Ini dia konfigurasinya. Konfigurasinya kita hitung nomor atomnya. Ini 18, Ar18. 18 tambah 5 berapa? 23 ya. 18 tambah 5 23. Jadi sudah melepaskan 3 elektron. Jumlah elektronnya ada berapa? Tadi 18 tambah 5 23. Nah, pada saat dia sudah melepaskan 3, jumlah elektronnya ada 23. Nah, sekarang yang ditanya adalah letak unsur. Jadi letak unsur. Letak unsur dalam SPU. Dalam SPU. Kalau letak unsur berarti ini adalah dalam keadaan stabil. Jadi atom netralnya. Kalau ini kan ion. Berarti yang ditanya kita cari dulu, cari konfigurasi atom netralnya. Atom netral. Oke, kita coba cari atau kita coba buat konfigurasinya. Tadi X3+ sama dengan berapa jumlah elektronnya? 23. Berarti pada saat dia netral, berapa jumlah elektronnya? Ya, 26. Jadi jumlah elektronnya sama dengan 26. Pada saat dia sudah melepas, jumlah elektronnya 23. Jadi pada saat netral atau sebelum melepas, jumlah elektronnya ada 26. Nah, baru kita buat X26. Konfigurasinya bagaimana? Dengan cara menyingkat, ini AR. Setelah AR apa? 18 ya, AR itu 18. Ingat setelah AR adalah, setelah AR yaitu 4S2. Ingat kembali menyingkat konfigurasi sampai kita hitung 18 20, dia 26 yang akan kita tuliskan elektronnya. Berarti yang akan kita sebar elektronnya. Jadi AR 18 sampai 20 setelah 4S berapa? Apa subkulit apa? 3D, berarti 3D6. Nah, inilah konfigurasi pada saat X netral atau pada saat dia sebelum melepaskan 3 tadi. Jadi ini yang akan kita tentukan letaknya dalam sistem periodik unsur.
Untuk menentukan letak unsur dalam SPU bukan dalam keadaan ion ya, tapi dia dalam keadaan netral. Baru kita bisa menentukan letaknya dalam sistem periodik. Nah, terakhir di mana ini? Ini dia. Terakhir di D. Berarti ini adalah golongan B. Ingat kalau golongan B, temannya si D itu adalah S. Jadi jumlahkan elektron S tambah D. Jadi golongan B sama dengan jumlah elektron S ditambah D. Berarti golongannya adalah golongan 8B. Periodenya kulit terbesar. Nilai kulit terbesar, ada kulit keempat, ada kulit ketiga. Ya, berarti kulit keempat yang terbesar ya. Jadi periodenya adalah periode 4. Nah, itu dia. Jadi ingat, yang pertama cari dulu konfigurasi atom X netralnya. Tadi X3+, bagaimana mencari konfigurasinya? Dari jumlah elektronnya dulu. X3+ jumlah elektronnya adalah 23. Ini dari sini 18 tambah 5, 23. Maka pada saat dia netral sebelum melepas 3 ada 26. Nah, inilah yang kita buat konfigurasinya. Jadi kita dapatkan hasilnya 26X golongan 8B periode keempat. Demikianlah materi kita kali ini tentang menentukan periode dan golongan. Untuk menentukan periode adalah nilai kulit terbesar. Untuk menentukan golongan, untuk golongan A, ciri khasnya ada 2. Terakhir di S, maka dia golongannya 1A dan 2A. Kalau konfigurasi elektron terakhir di P, maka golongan jumlahkan elektron di S tambah P. Jadi untuk elektron terakhir di P dia adalah golongan 3A sampai 8A. Kemudian untuk golongan B itu ciri khasnya adalah elektron terakhirnya di subkulit D. Nilai golongannya jumlahkan elektron di S tambah D. Jadi dari 1B sampai 8B. Untuk jumlah elektron 8, 9, 10 itu masuk golongan 8B. Kemudian golongan transisi dalam 4F adalah golongan lantanida dan 5F adalah golongan aktinida. Ciri khasnya adalah terakhirnya di subkulit F. Semoga video ini bermanfaat untuk membantu kalian belajar di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.